dang jadi marakup ahu bahenommu de batam patik paduahon dang jadi ganammu jala indang jadi sumanommu manang aha na di bono gijang doho na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggabe si sebaun manak siuluan patik patuluhon dang jadi dohono nungguar ni debata yang go soture dalanna ai ona hugumna do sugut akka namar sini yang di guarna patik papaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaw mo ari maulahamuna sa siulammu alai anggo ari na papituhoni ari paderan ni Jehovah de batam doi dang jadi ho mangula yang ko nasadari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam ai di naw numari rodi to pade bata langit dohot tano dohot lau dohot nase sina dungi maradiat di bana di ari papituhoni di bahani do ubahan na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paderan nai jala di parbadiai iro sahana atong rak mangido gugo mahita sa Tuhan debata la mengulahon na part patiki ale Tuhan debata sai pargugo mahami mengulahon na part patimi amen. Tapuji Tuhan ta mared de mahita Tato poti madusat tanagurang itu arupan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di bono gijang. Horo na patupahon hasisa ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Siasima roham di hami. Akka na mga sakod dosa nami. Sesahapi matubaga sa rohanami hasisaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiyay. Aso nanggang rohanami di asin ni roham alai asahot rohanami marhapur siaon laho mangkotapon na sadu rohapur tibion asahu pasahat tami diri nami tuho gabe pelian na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Baga-baga ni debata taringot hasesa ni dosatta para sirohar jala perdingkan basa do Jehovah lebat tarismas jalar para arsiroha godang nang dibayat tuhita hubartu akka dusatta jala indang dibalus tuhita hubartu akka hajahatotta songon asini rohani ama mida anakna asini rohani Jehovah di akka na makkabiari bana hasangapom madi debatana di kijang amen. Tapuji Tuhan ta mared de mahita ingat
Turpuk epistel limingkutta sadarion imana sian pesalmen bidu 147 mamuka sian ayat 12 120 par soring mahita majahasa. Pinuji majahoba ale Jerusalem, puji madebata ale Sion. Iba na mabahin marhadameon parbulahammu di pamaap dohot eme na marmiak. Iba na mangalehon abulas songon ibulu ni biru-biru di saburod do mabosur songon sirabun. Iba na manungos hatana gabi malala akkay di paporhat angin na mabaor ma akka aek. Langdung di bahne mana songoni yang gotu manang ise songot parbegu. Daladang di boto na sida akka uhumna haleluya ido sahakna. Mertua do halak na tumangion hata ni bata jalana peosa. Amen. Tapuji tu hatta marid mahita. Tahatidak ko maha porsyatay songon nahi dadak ko dinuwat tasa porsyaw di sadok portibion rak mahita maddok au porsya di debata jahuba ido ama pargugun haswatu dosan natu mapalangi dohot tano au porsya di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasasadai imanati nunggun ni si Maria nagabe-gabe satot di purbadia adoras suabubuhan ido tu hatta na tumaw na birnit di panguhuman ni Silatus na mati tatpajan lo ibana di haw pinursilang na tuat tu banotolulung di tanom na mulak mangulu dari patoluhon na manay tu surugo la hundul tu siyamun de bata Jahoba amanay pargogo na suatu dosani di sima ibana pe mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea di tondi purbadia jala adok sada huria na badia huria hato panni halak Kristen akka na badia doho dia sesa ni dosa doho dia taina mandok mulak mangulu do sogot daging ni halak nang mate doho dihanguluan na sora suda. Amen.
Labegema edde puji-pujian san lansia diuduti mamsek dot ama Jericho.
Tapi kema tikting namar ragam di minggu ta di bagasan minggon. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapai huti-hut matikting namar ragam di Minggu 4 Januari 2026. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu dung tahun baru. Topik Minggu sian hamoraon na dohita majalo asiniroha. Napa duahon kelompok kortu permingguan tanggal 10 Januari 2026. Pukul 7.30 ama Huria en Harmonik en HKBP. Pukul 10 gabungan paropuan dohot ama Salom. Di pukul 10 pitu ama Jeriko dohot remaja. Napa toluhon ibadah minggu pukul 7.30 wib. Di tanggal 10 Januari 2026 nanaingro hita memake bahasa Batak. Napaopaton danak nasorang. Di hari Sabtu 20 Desember 2025 di basa-basahon tuhata dosa dadak danak boru di keluarga Rori Tarihoran boru Huta Barat sian sektor Korintus. Hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. Napalimahon ruas namoding nunga jumolo marujung ngolu amata Henrik Sihotang na di Minggu 20 Desember 2025 nasalpu tubuh tanggal 10 Oktober 1950 tutup usia 72 tahun nahi nabaluhon ni Inata Hernawati boru nababan sian sektor Philadelphia. Tatangnya konma asa tumibu tarapul rohani keluarga natinadikonna. Napaunopon bantuan CSR Panitia Natal PGAS. Di Jalo Huriatado bantuan dana CSR sian Panitia Natal PGAS PGN untuk pembelian laptop sekolah minggu dan kantor godangna 12 juta rupiah. Napapituhon amplop pembangunan. Di hari Minggu sadarion di Patupa Huriata do papungu amplop pembangunan tapatupa mai ditiki pelean napa duahon napa waluhon amplop diakoni sosial Huria di hari Minggu nanaengro 10 Januari 2026 patupaun di Huriata do papungu amplop diakoni sosial Huria napa siahon torop ni ruas nama dohoti parmingguon. Tanggal 20 Desember 2025 onom ratus 10 halak. Tanggal 31 Desember 2025 manang ujung tahun 700 halak. Tanggal 1 Januari 2026 menang tahun baru 227 halak. Na pasapuluhon ruasna berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 halak. Ulang tahun pernikahan 31 keluarga. Pandita dohot Parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 5 Januari 2025. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tersurat di Podatolu ayat 10 dohot 10 Martua majolma na Jepangan hapistaran dohot jolma pangalapan roha di tangan nasiamundo gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon na pasapulu sadahon pelean iuran diakoni sosial Huria torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial Huria di bagasan minggon 2 kakak godang na 600.000 rupiah. Na pasapuluh duahon pelian bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pelian bulanan manang tahunan di bagasan mingguan 2 kakak godang na 700.000 rupiah. Mau lihat tema di pasahat Huria tu sude ruas naung pasahaton pelian bulanan dohot iuran diakoni sosial sahatu bulan Januari 2026. Tu akan aso pasahaton dope
taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganup bulan tu huria marhite parhalado sektor tabe na pasapuluh toluhon keuangan huria 32.321.250 rupiah, pembangunan 2.911.150 rupiah, sentralisasi Manang Pusat 14.520.100 rupiah, jumlah 40.810.500 rupiah. Molo tung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi akka peliani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton songonima tikting nama sadohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhatta ma peliani bain sangap di gowarna. Amin. Tabegema edde puji-pujian san or ina Kamis.
Tapuji tu hatta umat apa pungul pilihan sada A doh sada B. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada saat ini Engkau memanggil kami untuk datang ke hadapan-Mu. Kami rindu ya Allah mendengarkan firman-Mu dan menerima kasih karunia dari kepenuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu kami dengar, dapat kami mengerti dan dapat kami hidupi. Pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar hidup kami semakin bersandar kepadamu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Udah itu harta nagabe ujahan di hita di minggu sadarion, minggu dung tahun baru, imana nienet sian barita nauli na sinurat ni si Yohanes. Mamu kamay sian bindu sada ayat nana 10 satu ayat 10 pitu. Songon mahatani di bata. Di portibion hian doi bana. Dalam arhitesen di mana do menjadi portibion. HP dang ditanda portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian. Gabedang dijakon akan na di ibanay ibana. Alay manang piga na manjakon ibana. Tusido di lehon huaso. Asa gabe anak ni debata na sida. Akan na porsea di guarna. Ima akan aso tubuh sian mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawa, tung sian di batado. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na, ima hasangapon ni anak sasada na sian amai, gok asin ni roha dohot hasit tongan. Dihatidak ko si Yohanes do ibana ainin nama on do ibana na hudoki naro sian pudiku jumolo do ibana adong asau ay parjolohiad do ibana ay sian hamoraon na do saluhut hitaman jalo ima asiniroha naso marnamotok ay marhite sian si Musa do dilehon anggo patiki alai hinorhon ni Yesus Kristus do menjadi asin roha dohot asit tongan. Dalam bahasa Indonesia saya bacakan amanginang asalam hatus sita mangatusi hatani di bata sadarion. Sonma dalam bahasa Indonesia dikatakan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau hasrat manusia, bukan pula dari hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Ido saatna. Horas madita salutna. Ala suasana tahun baru dupe usapa mamusa itu damang dok denang selamat tahun baru madihita. Tadado nga hari keempat tadi lam gale nga saudara kota baru itu. Arong dope? Salina maju. Ala arong dope gugoni kota baru. Selamat tahun baru madita salutna. Satu nga dope. Salina ida. Selamat tahun baru buat kita semua. Ikut tetap datang bersuka cita, itu kan? Nah, tapi hari keempat. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sonari kita sudah memasuki hari keempat di tahun 2026. 4 hari yang lalu, itu kan? Kita sudah menyambut pergantian tahun yang baru dengan penuh
sukacita. Adong naison menyambut tahun baru dengan hati yang sedih. Saya dong doa sifat hati. Adong doa keluarga tak ingot na di hutaan. Bah, sudah neng ke peparan yo puku na di hutan marta baru. Adong doa soni. Ali iso kita mungkin kebanyakan menyambut tahun baru dengan sukacita. Amin. Ada juga Bapak Ibu Saudara yang merayakan bersama keluarga besar. Ada yang bersama sahabat. Ada yang mengawali dengan berdoa di gereja. Ali berbeda do tahu tong, pangarat tu do, itu kan. Ali utung adong ma tetanggaku, marta baru do tetangga. Saja jadi mengurangi rasa kesendirian. Nah, biasanya tong marta baru iba rame do, tiki di hepatau, akada dana hepataro dong aku marta baru malam terbaru nih. Nah, boleh pe Jepang dok keluarga, dong sonari ngamang ratu be. 2015 mang ratu tuson, 2026 mang ratu mesti tuson. Jadi ima karena tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan kita hadapi dengan sukacita. Dan malam tahun baru Bapak Ibu Saudara selalu pasti penuh dengan harapan ketika kita menyambut tahun baru. Kita saling mengucapkan selamat, kita berbicara tentang resolusi-resolusi di tahun baru 2026. Itu kan? Tiki mandokon hata adong do resolusi-resolusi yang terucap selain minta maaf. Itu kan? Aka yanak konna malas dungo resolusi tahun depan terhatok madungo, jamu pak ngadungo. Aka amana amon. Aka hama dokon amon. Iya, akana agak ahdo pe rohana mandohoti aka punguan-punguan, itu kan? Aka PA di tahun 2025, di tahun Naibarun lamret tama mandohoti aka PHD ama dohot aka punguan. Ati. Ada resolusi-resolusi di tahun yang baru. Seakan-akan Bapak Ibu Saudara dengan bergantinya kalender, dengan habisnya 365 tahun 2025 hidup iya tong, makan habis kalender 2025 kan? Habis do kan? Iya tong. Masuklah ketika berganti kalender 2025, harapan ta langsung berubah kehidupan kita. Namun saudara-saudari, 4 hari telah berlalu. Perayaan-perayaan besar sudah berlalu. Euforia tahun baru sudah mulai mereda. Kita kembali pada rutinitas. Mana dong? Saya tanggal saya langsung ke Rejo. Adong berarti langsung masuk. Oleh hari tanggal saya libur, tanggal 2 nggak masuk. Kita sudah kembali ke aktivitas-aktivitas keseharian kita di tahun 2025 seperti tahun 2025. Ada yang sudah kembali bekerja, ada mungkin yang sudah masuk kembali ke pergumulan lama, pergumulan yang belum selesai di tahun sebelumnya. Pasti ya dong. Kita yang merasakannya. Baru rupa masuk di hari keempat, nggak langsung taringok muse, bah dang saya do PHP urusaku di tahun 2025. Ada juga Bapak Ibu Saudara di tahun yang baru ini langsung menghadapi masalah baru. Mungkin Bapak Ibu Saudara di antara kita berkata dalam hati, tahun baru sudah dimulai, tetapi rasanya beban sudah mulai terasa. Baru tahun 2026, lihat berat nih hilala, berat nyadopan. Harapan sudah ada, tetapi sepertinya tenaga untuk menjalaninya tidak sebanding. Nagapi suku-sukun di hita sadariun. Di manakah hati kita hari ini?
Mari dia rohat tasadariun di hari keempat ini. Apakah masih tertinggal di tahun sebelumnya atau tetap melangkah bersama kita di hari keempat di tahun 2026 ini? Adang do di hita ison tinggal dope rohana di tahun nasalpu? Tetap do te medelen sonari raplok kita. Amin. Puji Tuhan lah Bapak Ibu Saudara. Jika demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini datang bukan untuk menambah beban bagi kita. Bukan menambah tuntutan bagi kita. Firman Tuhan hari ini menjadi dasar yang kokoh untuk kita menghadapi tahun yang baru ini. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup di tahun yang baru ini tidak dijalani dengan kekuatan sendiri, tetapi dijalani dari kasih karunia Tuhan yang terus mengalir. Dan alani gugut ita bui sahat di ari papotonon. Bukan karena kuat kita Bapak Ibu Saudara kita bisa sampai di minggu pertama tahun 2026 ini, tapi karena ada kasih karunia Tuhan yang terus mengalir di dalam hidup kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, tema kita pada minggu pertama ini langsung diberikan Sen HKBP, Sen pucuk pimpinata, Kuriata, dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Sien hamoraun nado hita majalo asini roha. Ini bukan sekadar kalimat indah atau slogan Bapak Ibu Saudara. Bukan sekadar tema biasa. Ini adalah pengakuan iman kita, pengakuan iman Yohanes, Rasul Yohanes, karena ia ingin menegaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup dan adalah pengampunan. Yang kita butuhkan, kita perlukan untuk hidup adalah penerimaan, adalah kekuatan dan pengharapan. Dan itu semua tidak kita hasilkan sendiri, melainkan kita terima dari kasih Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita dengarkan firman ini dengan seksama, nengek-nengek taparwahon. Ada hal-hal baik yang ingin disampaikan firman ini kepada kita pada hari ini. Karena di dalam teks pasal yang pertama ayat 10 sampai 11 Bapak Ibu Saudara dikatakan dunia tidak mengenal dan menolak Kristus. Boy tajaha rap amanginang nadong di layar saya dua tulu. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Boha molohita songoni. Harus Yesus ini, dia yang punya dunia ini. Ale ketika roh mana, ketika dia datang, dunia tidak mengenal dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita nanda pun asa jabu. Ale tiki roh kita mulak. Darong mana dah kita. Kita seperti pendatang di dalam rumah kita sendiri. Kita seperti pendatang di kampung kita sendiri. Oke lah, mula-mula kita tuh huta. Dan darong be manada hita. So ngoni bahasa diri, contohnya, mula-mula tuh parilitan. Urasa darong be manadau di parilitan. Alay, tiki disukun isi opung muninna. Upabu opung nado opuku ritada. Oh, paupunisya nado hapeho. Kita tabu dope amanginang. Ketika kita tidak dikenal, arang dope igijang tak mungkin na manada. Gak bisa ni maro partuturan ni. Oh, gak bisa dama Roma persauran ni. Tapi beda dengan Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Dia yang memiliki dunia ini. Ibana do na manopalangi do tanoon. Ale tikiro ibana. Darong manada ibana. Kalau Tuhan Yesus pemarah, iparsulap pak sudah kita na dong pertibio nate. So kita ulo do dang kita dang
saya rasa dipersuade ita ulu ita mangamu kati. Ulu ta lepar manangaha tabain keluar kata-kata mutiara, nak keluar siapa mangata, manonggaki segala macam mangamuk. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah pencipta, dunia ada karena Dia. Tetapi ketika Ia datang, dunia sendiri tidak mengenal Dia, dunia bahkan menolak Dia. Ini menggambarkan Bapak Ibu Saudara betapa dalamnya kerusakan hati manusia akibat dosa itu. Manusia bisa hidup di dalam ciptaan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menggunakan nafas kehidupan yang Tuhan berikan, tetapi menolak mengakui Tuhan sebagai manusia. Dan ini bukan hanya cerita 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Sonari pe, ini adalah realitas kehidupan. Masih terrealisasi sonari. Itu kan? Kita hanya menikmati pemberian Tuhan, tetapi kita tidak mengakui Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang yang mengejar hidup, banyak orang yang mengejar kesuksesan, banyak orang yang sibuk bekerja, sibuk membangun masa depan, tetapi mereka lupa Tuhan disingkirkan dalam kehidupan mereka. Tuhan dipinggirkan dari kehidupan mereka. Bahkan orang-orang percaya pun bisa menjalani hari-hari dengan aktivitas rohani, dengan pelayanan-pelayanan mereka, tetapi tanpa sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Kita lulus honi, rajin pelayanan, rajin pertanyaan, rajin sonde semua pelayanan-pelayanan di dalam gereja kita lakukan, tetapi kita lupa, kita tidak benar-benar bersandar kepada Tuhan. Holan di gereja do kita melayani, dung keluar sapitu nih HKBP Cimanggison, lupa diri. Itu kan? Lupa diri, lupa bahwa Tuhan yang menemani perjalanan hidup kita. Tuhan yang membantu pelayanan-pelayanan kita selama ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dang alani rajin pelayanan di gereja, rajin merpunguan, rajin punguan kurs dan segala macam. Tetapi tindak nyatanya ketika kita keluar sian pitu ni gereja tahun, sian gerbangi, buahado kita menghadapi lingkungan kita, bagaimana kita menghadapi sesama kita di luar. Apakah kita masih tetap bersukacita mengandalkan Tuhan ketika kita menghadapi orang-orang di luar gereja tahun? Dan firman Tuhan hari ini menegur kita dengan lembut Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mengenal Kristus bukan hanya secara pengetahuan kita saja? Apakah kita mengandalkan Kristus Yesus sebagai pusat hidup kita? Tuhan debatado tabain pusat hidup kita, moto hidup kita, komitmen kita, atau ada hal yang lain. Dan di pasal yang ke-12 dan 13 Bapak Ibu Saudara dikatakan boy tajah muse dia 10 tolu. Iya, dikatakan di sini menerima Kristus menjadi anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini nahatan ini dibata. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah penolakan yang kita alami di dunia ini, Yohanes ingin mengabarkan kabar yang sangat menguatkan bagi kita. Soalnya tersurat di hatani di baton. Ketika dunia menolak Kristus dan ada kalimat penyemangat, siapapun yang menerima Dia
tanpa pengecualian diberi hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Di ayat 13 ini Bapak Ibu Saudara menegaskan status siapa yang menerima Kristus itu. Ternyata orang-orang yang menerima Kristus tidak karena siapa kita, siapa leluhur kita. Bukan karena darah atau keturunan kita. Kita menjadi anak-anak Allah, dangalani anak ni si Adam hita, dangalani pinopar ni si Abraham hita. Tetapi karena kita mengakui Allah dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena kehendak kita, bukan karena kekuatan kita. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena kerja keras kita di dunia ini, tetapi karena pengakuan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga menjadi anak Allah bukan karena kesalehan kita. Dangalani raji kita marminggu, dangalani raji kita pelayanan dan segala macam, kalau tidak ada pengakuan betul dari dalam diri kita siapa Tuhan Yesus Kristus. Menjadi anak Allah artinya Bapak Ibu Saudara bukan hasil perjuangan kita, melainkan karena pemberian Tuhan, murni karena kasih karunia Tuhan, karena kita mengaku dan percaya kepada Tuhan. Alani itu murni karena kasih karunia yang diberikan Tuhan, karena kita percaya dan mengaku kepada Allah saja. Bagi kita Amanginang, mungkin memulai tahun ini banyak juga yang dengan perasaan-perasaan yang tidak layak, belum layak menghadapi tahun 2026 ini. Mungkin karena di tahun sebelumnya penuh dengan kegagalan atau kecewa pada diri sendiri, membuat kita tidak layak menjalani tahun 2026 ini. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menerima kita lebih dulu. Kita tidak menjadi anak Allah karena hidup kita sudah rapi. Dangalani nunga denggan pangolota hita gabanan di bata. Ketika hidup kita pun berantakan Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita penuh pergumulan dan penuh kesusahan, kita bisa menjadi anak Allah asalkan kita mengaku percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi anak Allah karena Kristus mengasihi kita. Dan di ayat 14 Bapak Ibu Saudara bisa kita baca kembali bersama. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah hadir dan mengerti hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kata diam di sini Bapak Ibu Saudara berarti Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Allah tidak hanya tinggal di singgasananya, tidak hanya menatap-natap kita dari surga kemegahannya, tetapi Ia turun ke tengah-tengah manusia, masuk ke dalam kehidupan manusia secara langsung. Ini membuktikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya melihat kesusahan kita. Tuhan tidak hanya memberikan pergumulan kepada kita, tetapi Allah, Yesus tahu apa artinya lelah dalam hidup kita. Tuhan tahu apa artinya ketika kita ditolak oleh dunia ini. Bahkan Tuhan tahu apa artinya
menderita. Alaniaha, karena dia sudah lebih dahulu mengalami itu. Allah sudah lebih dulu merasakan yang namanya lelah. Allah sudah lebih dulu merasakan yang namanya ditolak. Dan Allah sudah lebih dulu merasakan apa artinya menderita. Maka manginang tohodo apa ini dokoni Tuhani. Tuhan tidak akan memberikan persoalan hidup kepada manusia karena manusia lebih kuat dari persoalan. Dan alani gugu, Tuhan tidak memberikan persoalan yang lebih hebat dari kekuatan manusia. Di bawah Tuhan do takaran-takaranta. Tuhan memberikan pergumulan hidup kepada kita karena Tuhan percaya, Tuhan yakin kita bisa melaluinya. Tapi kenapa memang banyak orang yang menyerah? Bahasa talu ketika datang pergumulan itu. Alannya manginang karena dia tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Kenapa kita bisa gagal menghadapi pergumulan itu Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita bisa bersungut-sungut menyalahkan Tuhan dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi? Karena kita tidak menyerahkan semua pergumulan kita itu, persoalan hidup kita itu ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan pernah berkata, Dia tidak akan memberikan pergumulan itu lebih besar daripada kekuatan manusia itu sendiri. Alena manginang moloro pergumulan ni kehidupan kita di tahun na ibaron marlas ni roha mahamu. Dalam artian buas sudah kon marlas ni roha berarti Tuhan masih mempercayakan itu kepada kita. Itu menandakan kita masih dekat kepada Tuhan. Porse doamu manginang semakin kita dekat kepada Tuhan semakin banyak pergumulan-pergumulan yang akan kita terima. Banyak pergumulan-pergumulan hidup yang kita terima untuk semakin menguatkan iman kita. Alena manginang molorope paru kilon di tahun 2020 onomon malas ni roh mahita mengadopi. Amin. Iya. Kurang-kurangi marungut-ungut. Itu kan? So ini diteri paso ungut-ungut mi paso. Inna. Di bawah pencipta lagu ini ala halak batak mungkin gudang marungut-ungut atihai. Itu kan? Tikiro parukul sudah hiatai. Do opung na pegabi marlea ala niro par urkiuloni. Tetapi ketika kita melangkah di tahun yang baru ini, mari kita tetap bersukacita mengandalkan Tuhan ketika kita dipercayakan Tuhan untuk menerima persoalan-persoalan hidup. Amin. Karena firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, Ia penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia berarti Tuhan menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Tuhan menerima kita apa adanya, apa yang ada dalam diri kita Tuhan sudah menerima, bukan ada apanya. Karena ada harta kita Tuhan menerima kita, karena kita sukses Tuhan menerima kita, tidak. Tuhan menerima kita apa adanya, apa yang ada dalam diri kita, mau berhasil tidak berhasil, Tuhan sudah menerima kita lebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, kebenaran berarti Tuhan tidak membiarkan kita tetap tinggal di dalam dosa. Karena kasih karunia itu menghibur manusia-manusia. Kasih karunia itu menghibur kita manusia yang percaya kepada Tuhan. Dan kebenarannya membentuk kita manusia. Karena keduanya berjalan bersama-sama di dalam Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, retame tamajaha muse alanon no parpudi lam gugo mai tamajaha. Saya tolu ya. Iya, kasih karunia demi kasih karunia. Ayat kuncinya Bapak Ibu Saudara, karena dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia
demi kasih karunia. Karena kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Yesus itu tidak pernah kekurangan. Tak kehaibana hahurangan, malah kepenuhan. Meludokkan bahasa sekarang sampai tumpah-tumpah, kan? Sampai tumpe-tumpe. Ia selalu penuh setiap harinya. Ia selalu mencurahkan karunia-Nya hari demi hari, karunia demi karunia. Dan dari kepenuhan itu, kasih karunia terus mengalir, bukan hanya sekali, tetapi hari demi hari. Kasih karunia, Bapak Ibu Saudara, berarti hari ini Tuhan menolong. Dang holan naktuari. Bukan hanya hari ini, tetapi hari demi hari Tuhan akan terus menolong kita. Alai, tetak do adong alaina. Ikon marhapor siau kita. Itu kan? Harus ada feedback Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mengharapkan Tuhan menolong kita kalau kita pun tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita selalu menuntut hak kita kepada Tuhan, tetapi kewajiban kita kepada Tuhan kita tidak jalankan dengan baik. Harus ada balance, keseimbangan di dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dikatakan besok Tuhan tetap setia, dang holan natuari Tuhan setia, dang alani sadarion Tuhan setia, tetapi hari demi hari Tuhan tetap setia kepada orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita jatuh, atau besok kita jatuh, atau kapanpun kita jatuh Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap mengampuni kita. Tuhan tetap mengangkat kita. Ketika saat ini kita lemah, atau lusa, atau kapanpun kita lemah, Tuhan tetap senantiasa menguatkan kita. Dan di ayat 17 ditegaskan, hukum Taurat diberikan Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Ini adalah hukum yang menunjukkan standar Bapak Ibu Saudara. Karena kasih karunia memberi kekuatan untuk hidup sesuai standar itu. Hukum Musa sudah memberikan kita standar untuk kita bisa menerima kasih karunia itu. Dan di tahun yang baru ini Bapak Ibu Saudara, melalui firman kita pada hari ini, kita diajak untuk tidak memulai tahun yang baru ini dengan kesendirian kita. Karena Allah hadir dan diam di antara kita, maka di tahun yang baru ini Bapak Ibu Saudara, mari kita melangkah bersama Tuhan. Unang beolo hita mangalaka sendiri, unang behita ulo mangalaka tanpa penyertaan Tuhan. Melalui tahun yang baru ini, melalui firman kita, mari kita mengenalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Mungkin di saat kita mulai bekerja, mari kita andalkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan kita, mari kita andalkan dan berjalan bersama Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang baru, masalah-masalah keluarga, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita menghadapi masalah. Saat kita merasa sendirian, percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya Tuhan tetap tinggal bersama kita. Tuhan sebenarnya sedang tinggal di dekat kita dan menemani kita. Mungkin tahun ini mulai terasa berat, tetapi percaya dan yakinilah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan hadir sejak awal perjalanan kita menapaki tahun 2026 ini. Kita juga diajak Bapak Ibu Saudara untuk tidak hidup dengan kekuatan kita sendiri. Karena kasih karunia demi kasih karunia berarti Tuhan tahu kita lemah. Kita
lemah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Ia tidak menuntut kita untuk hidup dengan kekuatan kita sendiri. Saat kita bangun pagi hari dan merasa tidak sanggup, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu menyediakan kekuatan baru kepada kita. Ketika kita merasa gagal hari ini, besok masih ada kasih karunia yang menanti kita. Saat doa kita terasa kering, pelayanan kita terasa kering, persekutuan kita terasa kering, percayalah Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan tidak pernah kering. Oleh karena itu, ketika kita sudah mulai merasa kering, marilah kita meminta kepenuhan yang baru kepada Tuhan, agar kita disegarkan kembali dalam menjalani kehidupan kita. Karena hidup Kristen bukan tentang berbicara tentang saya harus kuat, saya harus bisa. Hidup Kristen yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara tentang apakah Tuhan cukup bagiku hari ini dan seterusnya. Hidup Kristen bukan berbicara tentang saya kuat, saya bisa, tetapi berbicara tentang Tuhan cukup bagiku atau tidak. Kemudian kita tidak ditentukan oleh masa lalu. Melalui firman ini kita diingatkan kembali bahwa status kita di dunia ini adalah anak-anak Allah. Bukan masa lalu yang menentukan kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi di 2025 biarlah berlalu. Jadikan menjadi batu loncatan. Jangan menjadi batu sandungan. Apa yang terjadi 2025, mari kita jadikan jadi batu loncatan, pelajaran bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Kita tidak hidup untuk membuktikan diri kepada Tuhan, tetapi kita hari ini hidup dari penerimaan Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat kita dari kegagalan kita, tetapi dari kasih-Nya sendiri. Kemudian kita dipanggil untuk bersandar, bukan mengandalkan diri sendiri. Karena kasih karunia mengubah cara kita hidup. Ketika kita sudah menerima kasih karunia, berarti sudah mengubah cara kita hidup. Kita berhenti mengandalkan usaha rohani kita semata. Kita berhenti mengandalkan kekuatan kita semata. Dan kita mulai belajar berserah. Bukan mengontrol segalanya, tetapi kita diajar untuk bukan berbicara aku bisa, tetapi kita diajar untuk mengatakan Tuhan sanggup menolongku di setiap pergumulan hidupku. Kemudian kita diajak untuk menjadi saluran kasih karunia. Karena kita sudah menerima kasih karunia dari Allah. Mari kita membagikan kasih karunia itu. Unang tatsipan sadiri. Itu yang menginang. Karena kita hari ini tahun ini sudah menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Marilah kita membagikan kasih karunia itu kepada sesama kita. Unang LLD lihat di kita. Olah kita nampak kalason asini rohani di bata. Tetapi marilah kita mulai berbagi kepada orang-orang yang belum menerima kasih karunia dari Allah. Orang yang menerima kasih karunia dipanggil untuk membagikannya. Contohnya lebih sabar kepada orang-orang lain. Ketika kita sudah bisa belajar sabar, marilah kita membagikan kesabaran itu kepada orang-orang lain. Ketika kita sudah bisa mengampuni Bapak Ibu Saudara, marilah kita lebih mengampuni daripada menghakimi orang lain. Karena kita sudah belajar mengasihi, marilah kita lebih mengasihi daripada menuntut. Karena kasih karunia bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk dihidupi dan dibagi ke sesama kita manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan firman Tuhan ini hari ini, ada satu benang merah yang sangat jelas kepada kita. Tuhan tidak meminta kita menyiapkan sesuatu untuk Dia, tetapi Tuhan mengundang kita datang kepadanya untuk menerima. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara, kita menjalani hidup
termasuk hidup rohani, termasuk persekutuan kita dengan pola pikir yang terbalik. Kita berpikir kalau saya sudah kuat, baru saya datang kepada Tuhan. Atau mungkin kalau saya sudah beres, baru saya layak melayani Tuhan. Atau mungkin kalau iman saya sudah stabil, baru Tuhan bisa memakai saya. Namun firman Tuhan hari ini berkata kepada kita Bapak Ibu Saudara, dari kepenuhannya lah kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya Bapak Ibu Saudara, hidup Kristen bukan dimulai dari apa yang kita punya, tetapi dari siapa Kristus bagi kita. Bukan dari kekuatan kita, tetapi dari kepenuhan Kristus. Bukan dari kesanggupan kita, tetapi dari kasih karunia Kristus. Dan inilah kabar baik bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk mengawali tahun baru ini. Tuhan tahu kita tidak selalu kuat. Tuhan tahu iman kita selalu naik turun setiap harinya. Tuhan tahu kadang kita ragu, lelah, bahkan kecewa. Namun firman Tuhan berkata hari ini, datanglah jika kamu. Firman Tuhan tidak berkata hari ini, datanglah jika kamu tidak. Datanglah jika kamu sudah siap. Melainkan Tuhan berkata, datanglah dan terimalah. Kasih karunia bukan hadiah bagi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang kuat, tetapi nafas hidup yang bagi orang yang bersandar kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sejenak merenung dengan jujur di hadapan Tuhan. 4 hari telah berlalu di tahun 2026 ini. Bagaimana sebenarnya keadaan hati kita? Apakah kita memulai tahun ini dengan penuh keyakinan atau justru dengan kecemasan yang tersembunyi? Apakah dengan harapan atau dengan kelelahan yang belum sempat diucapkan? Firman hari ini Bapak Ibu Saudara tidak meminta kita untuk menutup mata terhadap kenyataan hidup kita hari ini. Firman Tuhan justru mengajak kita membuka hati dan berkata, Tuhan, aku tidak sanggup berjalan sendiri. Dan itulah Injil menjadi sungguh-sungguh kabar baik di tengah-tengah kita. Karena Tuhan tidak menuntut kita untuk kuat, tetapi Tuhan menyediakan kasih karunia demi kasih karunia di tengah-tengah hidup kita. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara kita merasa lemah, ada kepenuhan darinya. Kalau hari ini kita merasa tidak layak, ada kepenuhan dan penerimaan dari Kristus. Jika hari ini kita merasa takut akan masa depan, ada kasih karunia, kepenuhan dan pengharapan dari Kristus. Mari kita berjalan menjalani tahun ini hari demi hari, bukan dengan mengandalkan diri sendiri, mengandalkan perhitungan diri kita sendiri, tetapi mari kita bersandar kepada Tuhan yang hadir dan setia di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Mari kita datang kepada Kristus dan menerima kasih karunia-Nya, hidup sebagai anak-anak Allah dan membiarkan hidup kita menjadi saluran kasih karunia di tengah-tengah dunia. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, dari kemurahan-Nya lah, dari kepenuhan-Nya lah kita menerima kasih demi kasih karunia. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih dan setia, di hadapan-Mu kami datang dengan hati yang telah disentuh oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau kembali berbicara kepada kami, meneguhkan kami bahwa hidup kami berjalan bukan oleh karena kekuatan kami sendiri, melainkan oleh kasih karunia-Mu yang mengalir dari kepenuhan-Mu. Ya Allah, biarlah firman-Mu yang kami dengar dengan hari ini menjadi pelita bagi langkah kami menjalani perjalanan hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami yang lemah, dan menjadi pengharapan bagi kami yang hampir putus asa. Ajarlah kami ya Tuhan untuk belajar bersandar kepadamu di setiap musim kehidupan kami. Kami menyerahkan kepadamu anak-anak-Mu yang sedang sakit dan lemah tubuhnya.
Jamalah mereka ya Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh belas kasih. Dan kiranya damai sejahtera-Mu menaungi hati mereka. Dan kuasa penyembuhan-Mu bekerja menurut kehendak-Mu yang sempurna melalui tangan-tangan yang membantu pengobatan mereka. Biarlah kasih karunia-Mu mengalir dan kepenuhan-Mu mengalir di tengah-tengah hidup mereka. Biarlah firman yang daripada-Mu menguatkan dan memberikan sukacita kepada mereka yang sedang sakit dan lemah. Kuatkan pula ya Allah keluarga yang setia mendampingi dan merawat. Kami juga datang yang Bapa membawa mereka yang bergumul dalam hidup mereka, yang memikul beban berat dan pergumulan yang tak kunjung selesai yang mereka hadapi. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Di dalam-Mu ada kelegaan, karena di dalam-Mu ada jalan, dan di dalam-Mu ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami juga mengucap syukur ya Allah untuk setiap pertambahan usia, pernikahan dan ulang tahun bagi jemaat yang merayakan. Kami kiranya setiap langkah hidup mereka dipenuhi oleh kebaikan dan kesetiaan-Mu, dan setiap harinya menjadi kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Allah bagi jemaat-Mu yang bekerja, yang berusaha dan mencari nafkah. Tuhan, Engkaulah sumber berkat kami. Berikanlah hikmat dan setiap keputusan dalam setiap ketekunan kami dan dalam setiap tanggung jawab kami, dan damai sejahtera di tengah-tengah kesibukan kami. Kami juga membawa ke hadapan-Mu anak-anak-Mu yang merindukan pendamping hidup. Tuntunlah mereka ya Bapa dalam kesabaran dan iman. Siapkanlah pasangan yang sejalan dalam kasih dan kebenaran, dan ajarlah mereka untuk percaya bahwa waktu-Mu selalu indah dan tepat pada waktunya. Dengan hati yang lembut kami juga datang ya Allah membawa keluarga-keluarga yang sedang merindukan kehadiran seorang anak. Kiranya Engkau ya Bapa yang mengenal kerinduan terdalam hati mereka, peluklah mereka dengan penghiburan-Mu, kuatkan mereka dalam setiap penantian mereka, dan genapilah rencana-Mu ya Bapa sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu di tengah-tengah mereka. Kami juga menyerahkan setiap keluarga jemaat di tengah-tengah-Mu. Kiranya rumah tangga dipenuhi oleh kasih, dikuatkan oleh pengampunan dan dinaungi oleh damai sejahtera-Mu. Jadikan keluarga kami menjadi tempat di mana iman kami bertumbuh dan kasih-Mu nyata di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang kami kasihi, HKBP secara khusus Jemaat Cimanggis. Peliharalah ya Bapa gereja-Mu ini dengan dalam kebenaran firman-Mu. Teguhkan para pelayan-Mu dalam panggilannya, dan satukan jemaat-Mu dalam kasih Kristus. Jadikanlah jemaat kami ini HKBP Cimanggis menjadi terang dan berkat bagi lingkungan dan dunia di sekitarnya. Dan kini ya Tuhan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Dan jangan biarkan kami pulang dengan tangan kosong ya Bapa, melainkan dengan firman-Mu yang hidup di dalam hati kami. Ajarlah kami untuk melangkah hari demi hari dengan iman yang bersandar hanya kepada-Mu, dengan hati yang terbuka menerima kasih karunia-Mu, dan dengan hidup yang rela dibentuk oleh kehendak-Mu. Peganglah langkah kami ketika kami berjalan merasakan berat ya Tuhan. Ingatkan kami ketika kami mulai mengandalkan diri sendiri, dan kembalikan hati kami ya Tuhan kepada-Mu sebagai sumber hidup dan pengharapan kami. Biarlah dalam setiap musim kehidupan kami, biarlah dalam setiap peziarahan kehidupan kami bisa berkata, Tuhan, kepada-Mu lah kami berserah. Karena dari kepenuhan-Mu kami menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapuji Tuhatta, mari meditation buku di nomor 600 sia polisia, Uhud Papungu Pilihan.
Pak mahita jontong saluna. Ta tangyak kom mapilata martang yang mahita. Ale debata amanami dadi bodo gijang. Horo haroroan nisalus silehon na dingga do na sa ulibasa na maulitus. Hupasat hai masin nelehom itu hami pilan nami tuho. Sejalo may gabi op na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupasyak kami pilianon. Pati bulhon harajom mu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godong silelehom itu hami. Asalam girgir hami mandok molati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na dibuana gijang sapi turbadia magwarmu sayro maharajamu sesau malomo ni roham di tongaon songon na dibanu gijang lehon matuhami sedaron hangulun siapari sesama dosa nami songop panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami tugi tu pangujunan palu mahami siap pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debata Mahita, di sodakot Tuhan Debata Mabuhina Tuhita, jala asima rohana midahita, di repakot Tuhan Debata Mabuhina Tuhita, jala di pasarhom madamena tutoditabe. Amen. Selamat hari Minggu Marhida Saluna.